Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Tertulis dalam kitab Daniel 2 ayat 21, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ester 1 ayat 1-5 dan 20-22. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak, berhari-hari lamanya, sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkanlah oleh Baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Ester 1 ayat 1-5 dan 20-22.
Topik dari ayat emas renungan kita adalah Raja paling kuat hanyalah sebuah bidak di tangan raja segala raja. Mari kita mulai renungan malam kita. Mari kita dengarkan sebuah kisah inspiratif yang dapat kita pelajari. Kisah inspiratif. Di sepanjang hidup, saya telah menyaksikan orang-orang jahat bangkit menduduki tampuk kekuatan politik dan militer, membuat banyak kesalahan besar, lalu menghilang di balik layar. Bahkan para pemimpin yang baik pun meninggalkan catatan yang mengandung kesalahan dan kelemahan. Kitab Ester pasal pertama menunjukkan kesombongan Raja Ahasveros, pemimpin kerajaan Persia yang sangat besar. Ia menyelenggarakan sebuah pesta besar-besaran untuk memamerkan kekayaan dan kemegahannya. Setelah berpesta selama 7 hari, Raja memerintahkan para pelayannya membawa Wasti, sang ratu, di hadapan pengunjung pesta agar mereka dapat melihat kecantikannya yang luar biasa. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk datang, dan penolakannya memalukan Raja Agung Persia tersebut. Ahasveros marah besar dan meminta nasihat dari orang-orang bijak di kerajaannya. Mereka menasihatinya untuk mencopot Wasti dari jabatannya sebagai ratu dan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Allah memakai berbagai kejadian luar biasa ini untuk menempatkan gadis Yahudi dalam posisi strategis untuk melindungi rakyatnya dari kehancuran. Nama Allah tidak disebutkan di seluruh kitab Ester. Namun pesan dalam pasal 1 itu demikian keras dan jelas. Allah dapat menciptakan kebaikan dari segala sesuatu. Bahkan ketika orang-orang yang punya kekurangan dan cenderung melakukan kesalahan terlibat di dalamnya. Dialah kekuasaan yang sesungguhnya di balik setiap tahta. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan,
Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.